Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ini sebagai hamba-hamba yang istiqomah. Mudah-mudahan kita ini senantiasa istiqomah menjalankan kewajiban yang baru saja kita lalui kemarin di bulan Ramadan. Dan dengan istiqomah ini mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita akhir kehidupan dengan husnul khotimah. Kalau misalnya kita ini kemarin atau mungkin dalam keseharian kita sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwasannya nanti manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau misalnya kita ini senantiasa rajin istiqomah menjaga sholat fardu maupun sholat sunnah, maka insya Allah kita akan diwafatkan dalam keadaan sholat. Kalau seandainya kita ini rajin berdakwah, tidak kurang peristiwa banyak seorang dai, seorang kiai, seorang ustadz yang meninggal dunia ketika menyampaikan kajian. Atau sebaliknya ada juga kisah yang kemarin sempat viral ketika ada salah seorang jamaah yang bertanya kepada sang ustadz, lalu ketika beliau sudah selesai menyampaikan pertanyaan, lalu beliau meninggal dunia. Ternyata beliau ini salah satu seorang yang istiqomah menjalankan rutinitas untuk mengikuti kajian dimanapun itu ada. Makanya mungkin dengan istiqomah ini akhirnya Allah pun menganugerahkan akhir kehidupan yang baik, yaitu ketika dia dalam keadaan mengikuti kajian. Mudah-mudahan dengan istiqomah ini Allah pun memberikan keteguhan kepada kita, dan istiqomah ini pasti akan dicatat oleh Allah dan diakui sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, perjalanan kita kepada Allah, kembali kepada Allah itu panjang sekali. Maka pada beberapa kesempatan yang lalu kita pernah membahas kalau perjalanan di akhirat itu begitu panjangnya, untuk mencapai surga itu ada 13 fase yang harus kita lalui. Maka ketika kita ingin mendapatkan kemudahan dalam menjalani 13 fase itu, kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya mengandalkan amal ibadah kita saja, mungkin dari sekian tahun kita menjalankan sholat, kita tidak pernah tahu di manakah sholat itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama bertahun-tahun kita ini menjalankan puasa, kita juga tidak tahu puasa di bulan manakah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kalau kita menyadari ketika perjalanan pulang ke kampung akhirat itu adalah perjalanan yang panjang, yang tiada bertepi, dan tentu saja kita harus mengumpulkan amal, tetapi kita juga harus menyadari bahwa kita juga membutuhkan suatu bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pertolongan dari Allah ini harus kita raih. Kita membutuhkan pertolongan Allah untuk supaya dapat meloloskan diri kita dalam pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan itu nanti akan memudahkan kita dalam melewati setiap fase dalam kehidupan akhirat. Yang dimaksud pertolongan di sini adalah syafaat.
Syafaat itu adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hanya mengandalkan amal ibadah kita, tentu sangat berat sekali. Oleh karena itu, ketika Allah menolong kita, yaitu memberikan pertolongan berupa syafaat, maka itu adalah salah satu bentuk pertolongan Allah kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, untuk mendapatkan syafaat itu minimal syaratnya ada dua. Yang pertama, Allah mengizinkan kita itu mendapatkan syafaat. Jadi tidak semua orang mampu memberikan syafaat. Dan Allah itu bisa menjadikan amal ibadah yang kita lakukan itu bisa dijadikan sebagai bentuk pertolongan atau syafaat untuk kita selama Allah memberikan izinnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dari sekian banyak nabi dan rasul, keistimewaan hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu bisa memberikan syafaat kepada umat-umat beliau, bahkan juga untuk umat-umat nabi-nabi yang lainnya. Tetapi sekali lagi, inilah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena banyak kesalahan berpikir. Makanya kalau pernah saya melihat sebuah tayangan, ada salah seorang pembimbing umroh mengingatkan kepada jamaahnya, kalau panjenengan berdoa atau misalnya berziarah di makam Nabi Muhammad SAW, jangan pernah minta sekali-sekali kepada beliau secara langsung. Karena apa? Seorang Nabi dan Rasul tetaplah hamba Allah. Yang wajib kita minta hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaat, itu pun juga karena izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun syafaat itu diberikan lewat Nabi Muhammad SAW, tetapi tetap kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, syarat yang kedua agar kita ini bisa mendapatkan syafaat adalah senantiasa kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menyampurkan keimanan itu dengan perbuatan kesyirikan. Jadi orang nanti ketika dalam kehidupan akhirat, ketika mendapatkan syafaat itu ada standarnya. Minimal yang harus dia peroleh, pertama, syafaat itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia beriman kepada Allah, terbebas dari kesyirikan. Makanya perlu diwaspadai terutama bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman. Salah satu fitnah yang paling besar adalah fitnah kesyirikan. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah sabdanya, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang berbahagia kelak di akhirat adalah mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah betul-betul murni, ikhlas, ucapan itu muncul dari dalam hatinya. Maka jika dia beriman kepada Allah, menghilangkan syirikan dalam hatinya, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila terkena penyakit atau terpapar kesyirikan, maka menyebabkan ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Dan fitnah yang paling besar nanti yang akan didapatkan manusia dalam kehidupan dunia ini adalah fitnah kesyirikan. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja pada pembahasan kita, amalan yang bisa menjadi syafaat kelak dalam kehidupan akhirat. Dalam sebuah referensi yang disampaikan salah seorang ulama, ketika menggali dari berbagai macam dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ternyata syafaat itu banyak sekali sumbernya. Bahkan kalau dihimpun ada sekitar 10 hal yang bisa dijadikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syafaat atau penolong
yang bisa dijadikan oleh Allah penolong kita nanti di akhirat adalah yaitu ketika kita mampu menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Ketika kita mampu menjadikan anak kita soleh dan solihah, maka anak-anak yang soleh dan solihah itu akan menjadi penolong bagi orang tuanya. Dalam sebuah hadis yang sahih, dalam riwayat Imam Muslim, diceritakan Allah itu berkata kepada anak-anak itu. Jadi anak-anak yang soleh dan solehah itu ketika mereka akan digiring ke dalam pintu surga, Allah mengatakan begini, udkhulul jannata, masuklah kalian semua ke dalam surga. Tapi anak-anak itu tidak segera masuk. Mereka celinguan, noleh kanan, noleh kiri, mencari-cari kedua orang tua mereka. Lalu anak-anak yang soleh tadi, yang sudah akan masuk pintu surga, berkata kepada Allah, lan nadkhulal jannah hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak akan mau masuk surga sebelum kami bisa bertemu dengan kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami. Kami ingin masuk surga bersama mereka. Lalu kemudian Allah pun berkata kepada anak-anak yang soleh dan solehah itu, mali ar-rahum, ada apa dengan kalian? Aku melihat kedua orang tuamu, kata Allah, masih dihisap. Ada yang masuk neraka mendapatkan hukuman, ada yang masih mendapatkan proses hisap. Dan itu masih panjang, masih banyak yang harus dia lakui. Lalu kemudian Allah kembali mengatakan kepada anak itu, masuklah kalian semuanya ke dalam surga. Tetapi tetap anak-anak yang soleh dan soleh itu mengatakan, lan nadkhulal jannah hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami gak mau masuk surga kecuali ketika kami masuk surga bersama dengan kedua orang tua kami, bersama ayah ibu kami. Ma'asyiral muslimin, karena anak-anak yang soleh dan solehah yang sudah dijamin masuk surga tadi, dia nggak mau masuk surga kecuali dengan kedua orang tua mereka. Lalu Allah pun segera memudahkan proses pengadilan akhirat untuk kedua orang tua mereka. Kalau misalnya ada ibunya yang masuk neraka, dijatahnya 40 tahun, dipersingkat oleh Allah. Kalau ada ayahnya menghadapi proses hisab, diperiksa satu persatu, semuanya dipersingkat. Bahkan ada yang mendapatkan ampunan. Sehingga akhirnya apa? Dikumpulkanlah kedua orang tua, ayah dan ibunya, bersama anak-anak mereka yang soleh dan solehah di depan pintu surga. Lalu kemudian Allah mengatakan, udkhulul jannata antum wa abaukum. Sekarang kalian sudah ketemu, masuklah kalian ke dalam surga bersama kedua orang tua kalian. Makanya ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tadaruna manir rukub. Kalian ngerti apa enggak? Siapa orang yang mandul itu? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah satu sahabat itu menjawab, alladzina yuladillahu ya Rasulullah. Orang yang mandul itu ya Rasul, kata mereka, mereka yang tidak punya keturunan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun mengatakan, la, tidak, ar-rukub, sesungguhnya orang yang mandul itu, kata Rasulullah, walam yuqaddimun auladihi syai'an, yaitu ketika dia punya anak, tidak bisa menjadikan anaknya menjadi anak yang mampu menolong kedua orang tuanya kelak dalam kehidupan akhirat. Maka ketika kita ini mempunyai anak ya, yang sudah kita didik dengan baik, lalu kemudian anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah, maka kita hanya mengharapkan doanya dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena doa seorang anak itu pasti akan diterima oleh Allah dan menjadikan orang tuanya kelak dalam kehidupan akhirat menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, dan orang tuanya akan bisa masuk surga bersama anak-anaknya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita doakan anak kita
Mungkin dalam pandangan mata kita, mungkin anak kita ini nakal dan sebagainya, tapi sesungguhnya semua itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi suatu saat seperti yang pernah dikisahkan oleh Ustadz Saleh Drehem ya, dari Surabaya, menceritakan tentang anak yang mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang awalnya nakal sehingga akhirnya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah mengingatkan kepada kita, idza mata ibnu Adam in khata amalu ila min salasatin. Jika anak Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Dan di antara ketiga amalan itu yang bisa bermanfaat bagi mereka yang sudah meninggal adalah waladun salihun, yaitu anak yang soleh. Makanya salah seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Qurtubi sampai berkata, ada perkara yang membuat seorang hamba itu menjadi bahagia kecuali ketika mendapati keturunannya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Syafaat yang pertama yaitu ketika menjadikan anak-anak yang soleh, sehingga anak yang soleh itu bisa menjadi penolong bagi kedua orang tuanya dalam kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, perkara atau syafaat yang bisa menjadikan syafaat atau penolong untuk kita dalam kehidupan akhirat nanti adalah ketika kita dalam kehidupan dunia ini berteman dengan orang-orang yang soleh. Jadi di dalam Masjid Al-Hidayah ini kita membentuk sebuah komunitas jamaah Masjid Al-Hidayah. Komunitas inilah yang nanti kelak akan menjadi syafaat. Rasulullah SAW bersabda, apabila ada seorang mukmin ketika diri mereka itu selamat dalam surga, lalu mereka pun bertanya kepada Allah, mencari-cari temannya. Lalu mereka berkata, Rabbana ikhwanuna tanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ya Allah, di manakah saudara-saudara kami ya Allah, yang dulu di Masjid Al-Hidayah itu senantiasa salat bersama saya, yang dulu di Masjid Al-Hidayah itu senantiasa buka bersama, berpuasa bersama saya, sampai buka bersama, sholat tarawih bersama. Manakah di antara mereka ya Allah teman-teman kami jamaah Masjid Al-Hidayah Meri yang senantiasa melakukan amal kegiatan itikaf ya Allah. Lalu Allah pun mengatakan, fayaqulullah idhabu faman wajatum fi qalbi misqala dinarin min imanin fa akhrijuhu. Allah berkata, sesungguhnya teman kalian itu ada di neraka. Jadi teman kalian itu yang kalian cari-cari itu ada di neraka. Maka keluarkanlah mereka ke dalam neraka itu. Dan carilah di antara teman kalian itu yang masih ada tersisa iman di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Nah, jadi pertanyaannya, ada salah satu jamaah Masjid Al-Hidayah Meri masuk surga. Dicari temannya kok tidak ada. Tanya kepada Allah, kemana teman kami ya Allah, yang dulu sholat berjamaah bareng, yang dulu tarawih bareng, itikaf bareng, temanmu masih ada di neraka. Carilah kata Allah. Yang jadi pertanyaan, kalau kita ini masuk ke dalam neraka, nyari ke dalam neraka itu apakah nggak kosong? Ya enggak. Ya seperti Nabi Ibrahim ketika dibakar, badannya tidak kosong. Lalu salah seorang penduduk surga itu datang mencari ke dalam neraka, dicari-cari ketemu temannya, akhirnya apa? Diangkatlah teman yang masuk neraka itu, lalu kemudian dimandikan di sebuah sungai yang awalnya gosong semuanya, kayak areng gitu, akhirnya dia kembali seperti sedia kala, seperti ketika dalam kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin, maka akhirnya teman yang soleh tadi mengeluarkan teman-temannya yang hidup dalam neraka. Dan akhirnya apa? Mereka semuanya
dimasukkan bersama-sama ke dalam surga. Jadi hadis ini dalilnya adalah sahih, bahwasannya di antara syafaat atau yang bisa menjadi perkara yang bisa menolong kita dalam kehidupan akhirat nanti adalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Makanya salah satu penyesalan si mayit adalah tidak menjadikan orang-orang soleh itu menjadikan dirinya sebagai teman. Bahkan kalau kita melihat kisah Ashabul Kahfi, anjing saja Pak diceritakan di situ, ya, karena dia ini selalu ngintil mengikuti pemuda-pemuda itu yang soleh, akhirnya anjing saja mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Imam Ibnu Katsir dalam salah satu tafsirnya mengatakan barokahnya bersama orang soleh itu ya seperti anjing itu, di mana anjing itu hewan yang hina, tetapi dia mulia derajatnya di hadapan Allah karena dia senantiasa menyertai orang-orang soleh. Maka mendekatlah kepada orang soleh, di mana orang-orang soleh ini nanti kelak diharapkan mampu mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui, Islam ini adalah agama yang mengajarkan kita tidak soleh secara personal. Kita ini diperintahkan oleh Allah soleh secara komunitas, soleh secara sosial. Jadi janganlah menjadikan diri kita ini soleh sendirian. Menjadi orang soleh itu harus punya banyak teman. Karena apa? Untuk saling menguatkan. Seperti ketika kisah hidup Nabi Muhammad SAW ditemani Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, dalam dakwahnya itu. Kemudian Nabi Musa ditemani oleh Harun. Kemudian Nabi Isa, kalau kita membaca surat kisahnya itu, ditemani oleh orang-orang Hawariyun, seorang pejuang yang memperjuangkan agama ini. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah engkau dengan orang-orang yang shadiqin, yang jujur. Oleh karena itu, di situ ada perintah takwa dan juga perintah berkumpul bersama dengan orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, itu ciri yang kedua di mana syafaat itu diberikan kepada orang-orang yang berteman dengan orang yang soleh. Kemudian berikutnya yang bisa menjadi penolong kita atau syafaat dalam kehidupan akhirat adalah yaitu ketika kita mendapatkan syafaat yang diizinkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jadi riwayat ini sering disampaikan oleh para ulama, sering semoga kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi itu bercerita, likuli nabihin da'watun yad'u biha wa uridu an adabi da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Rasulullah mengatakan, jadi dengan menggunakan kiasnya, mengatakan likuli nabihin da'watun. Sesungguhnya setiap nabi dan rasul itu mempunyai doa yang mustajab. Wa uridu an adabi, ya. Kalau aku ingin menyembunyikan doaku yang terkabul menjadi syafaatku kelak. Jadi Rasulullah itu, setiap nabi dan rasul punya doa yang mustajab. Dan Rasul mengatakan, aku juga mempunyai doa yang mustajab, tapi aku sembunyikan dulu. Kugunakan nanti dalam kehidupan akhirat, di mana doa ini kujadikan sebagai syafaat untuk umatku. Ternyata Rasulullah itu sengaja tidak meminta doanya yang mustajab ini.
Beda dengan nabi-nabi yang lain. Diminta kepada Allah ketika dalam kehidupan dunia. Makanya bagaimana kalau kita membaca kisah Nabi Nuh, sehingga Allah pun mengutus dia untuk membuat sebuah kapal yang besar, itu juga karena Nabi Nuh. Karena doa Nabi Nuh ini nggak sabar, karena banyak umatnya yang tidak mengikuti dakwahnya, sehingga akhirnya dia memohon kepada Allah agar umatnya ini dibinasakan saja. Akhirnya Allah mengijabah, buatlah kapal yang besar. Dan ternyata apa? Ketika kapal itu sudah selesai, Allah akhirnya mendatangkan sebuah gelombang air bah yang begitu besar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan syafaat untuk kita. Lalu kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, di mana hadisnya ini panjang, kita persingkat saja. Nanti di hari kiamat, manusia banyak berbondong-bondong mencari pertolongan, mencari syafaat. Lalu mereka pun datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, aku gak bisa, karena aku sudah tidak punya keistimewaan lagi. Akhirnya datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim mengatakan, maaf, aku juga tidak bisa. Karena apa? Karena aku pernah berbohong untuk waktu menyelamatkan istriku. Lalu datanglah kepada Musa. Tetapi Nabi Musa mengatakan uzurnya, maaf, aku nggak bisa. Karena aku pernah merasa membunuh. Lalu datanglah mereka ini ke Nabi Isa. Tetapi Isa mengatakan uzurnya juga. Lalu akhirnya datanglah mereka semua ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Di sini kita paham, ma'asyiral muslimin, di antara 25 nabi dan rasul yang utama, maka yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, setelah mereka datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, akhirnya Rasulullah pun dalam riwayat itu disebutkan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika beliau bersujud ada mengatakan, ada seperti suara yang mengatakan begini, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, kalau engkau meminta aku kabulkan, kalau engkau meminta syafaat maka aku akan memberikan syafaat. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun mengangkat kepalanya. Beliau meminta untuk diberikan syafaat kepada umatnya. Disinilah jamaah sekalian, kita mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW mampu memberikan syafaat kepada setiap umat, juga termasuk umat-umat Nabi dan Rasul sebelum beliau. Rasulullah Muhammad mampu memberikan syafaat kepada umatnya, tetapi masalahnya, apakah umatnya ini berhak mendapatkan syafaatnya? Ternyata tidak. Ada standar minimal agar umat Muhammad ini mendapatkan syafaat dari beliau. Kenapa? Karena mereka yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW ini adalah benar-benar mereka yang mengikuti tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Padahal umat Nabi Muhammad itu banyak yang munafik, ya, banyak yang musyrik, banyak yang berbuat bid'ah dan sebagainya. Maka waktunya adalah di samping kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka salah satu faktor yang tidak kalah penting adalah marilah kita gelorkan rasa cinta kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dengan rasa cinta itulah yang akhirnya bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, dan kecintaan itu akhirnya bisa menjadikan sebab kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ma'asyiral muslimin, berikutnya perkara yang bisa menjadi syafaat atau penolong dalam kehidupan akhirat nanti adalah
yaitu memperbanyak sujud. Apa dalilnya? Sehingga sujud itu terutama ketika sholat bisa menjadi perkara yang menjadikan syafaat untuk kita kelak. Karena kita harus mengetahuinya dengan dalil yang sahih tentunya. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza arada rahmatan min ahlin nar fa amaran malaika ayukhrijuhu mimman kana yubudullaha wa la yusyriku bihi syai'a." Ketika Allah akan memberikan rahmat kepada penduduk neraka. Jadi kita pahami dulu Pak ya. Jadi ketika Allah memberikan rahmat kepada penduduk neraka. Jadi walaupun mereka ini penduduk neraka, mereka juga mendapatkan rahmat dari Allah. Selama syaratnya, dulu dalam kehidupan dunia, mereka tidak berbuat dosa syirik, tidak kufur, tidak ada kemunafikan secara i'tiqad dalam keyakinannya. Jadi ketika mereka ini masuk neraka karena dosa-dosa kecil, itu masih bisa. Misalnya, kalau misalnya penduduk neraka ini perbuatan dosanya lebih besar dibanding amal ibadahnya, maka untuk membersihkan dosa-dosa mereka akan dicelupkan kepada sebuah sungai. Jadi di dalam neraka itu ada sebuah sungai yang berguna untuk membersihkan dosa dan kemaksiatan. Apakah bagi penduduk neraka kemungkinan bisa masuk surga? Ada. Yaitu tadi, dia bisa masuk surga selama dia tidak pernah berbuat dosa yang disebutkan tadi. Lalu ma'asyiral muslimin, lalu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan hamba yang beriman dari dalam neraka dan yang tidak pernah berbuat syirik. Lalu kemudian malaikat itu mencari-cari ke dalam neraka hamba-hamba yang sudah dipilih oleh Allah. Bagaimana caranya malaikat mengenali hamba yang akan dimasukkan ke dalam surga? Yaitu wa ya'rifuna min athari sujud, yaitu dengan mengetahui bekas sujud mereka di dalam neraka tadi. Jadi sujud yang pernah kita lakukan ketika sholat dalam kehidupan dunia ini akan membekas dan wajah kita akan bercahaya. Dan itulah cara malaikat mengenali penduduk neraka yang akan dimasukkan surga. Ketika di dalam wajahnya itu ada cahaya karena bekas sujudnya tadi. Dalam sebuah riwayat lain Allah pun berfirman, "Fa inna harama alaihi aramallahu 'alan nar an ta'kula min athari sujud." Karena sesungguhnya neraka diharamkan oleh Allah. Ketika Allah menciptakan neraka, lalu Allah pun berkata kepada neraka, "Aku haramkan dirimu untuk membaca wajah yang pernah dipakai untuk sujud." Jadi kalau nanti kita ini dimasukkan ke dalam neraka, tubuh kita ini gosong semua. Seluruh anggota tubuh kita gosong kecuali wajah yang dulu dipakai sujud. Maka jangan pernah memandang remeh sujud itu. Pertama, keutamaan sujud itu, pertama sujud itu bisa memberikan syafaat kelak dalam kehidupan akhirat. Yang kedua, kedudukan kita, kedudukan hamba yang paling dekat kepada Allah adalah ketika sujud dalam sholat. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyampaikan, "Aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih inda sujudi, fa'aksiru bihi du'a faqaminun ayustajaba lakum." Kedudukan yang paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa, minta kepada Allah, karena doa yang dipanjatkan, doa yang diminta ketika sujud tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan sujud adalah sujud itu adalah simbol ketaatan. Di mana simbol ketaatan itu dengan menempatkan kepala yang mulia ini sejajar dengan kaki kita,
sejajar dengan lutut kita, dengan tangan kita. Kadang-kadang manusia itu kan ingin mulia karena kepalanya, tetapi direndahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kening kita tempelkan di tempat sujud, maka itu adalah simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sujud itu mendekatkan posisi kita kepada Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Dalam sebuah kisah disebutkan ya, bahwasannya ada seorang sahabat itu berkata kepada Rasulullah, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya, kemudian ketika dia menyiapkan air untuk wudhunya Nabi, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini mengatakan, boleh saya minta satu permintaan ya Rasulullah? Lalu kemudian, mintalah, kata Nabi. Aku minta ya Rasulullah, aku minta supaya aku ini menjadi teman, menjadi pendampingmu kelak nanti di surga. Lalu Rasulullah mengatakan, cuman itu aja yang kamu minta? Jangan itu, kata Rasulullah. Lalu Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku hanya minta menjadi pendampingmu di surga. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, kalau begitu tolonglah dirimu dengan memperbanyak sujud. Sesungguhnya barang siapa yang memperbanyak sujud, kelak bisa menemani aku di surga. Dan keempat, keutamaan sujud yang keempat adalah sujud ini bisa mendatangkan dua keutamaan sekaligus, yaitu menambah derajat kita di hadapan Allah dan menghapuskan dosa. Didapatkan dari Sauban radhiyallahu an, ketika dia ditanya oleh Ma'dan bin Ali. Ma'dan bin Ali bertanya pada Sauban, apa amalan yang paling utama, yang paling disenangi Allah itu apa? Sauban sejenak terdiam, sampai Ma'dan bin Ali itu bertanya sampai 3 kali. Lalu Sauban pun menjawab, sesungguhnya pertanyaanmu pernah aku tanyakan kepada Nabi. Lalu Nabi pun menjawab, alaika bi hasaratis sujud, perbanyaklah sujud. Dengan memperbanyak sujud, niscaya itu menjadi amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan sujud. Sujud itu membuat setan dan iblis menjadi sedih. Kenapa? Karena ketika anak Adam itu sedang sujud, maka setan mengasingkan diri mereka. Kemudian setan itu pun berkata, fa ummi rabbi sujudi fajajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa assaitu falyan nar. Sesungguhnya anak Adam diperintahkan oleh Allah untuk bersujud, lalu mereka bersujud dan mendapatkan surga. Sedangkan kami dulu, kata iblis, Allah perintahkan kita untuk sujud dan kami pun menolak, dan saya mendapatkan kekal hidup dalam neraka selama-lamanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, syafaat berikutnya yang bisa menjadi amalan yang bisa menjadi syafaat atau penolong dalam kehidupan akhirat adalah, yaitu ketika ada salah satu keturunan kita yang meninggal dalam keadaan syahid jihad fisabilillah. Bila ada anak keturunan yang meninggal karena syahid jihad fisabilillah, dalam sebuah riwayat disebutkan, orang yang mati syahid itu nanti dalam kehidupan akhirat bisa memberikan syafaat untuk 70 orang anggota keluarganya. Makanya para sahabat zaman dulu itu kalau punya anak, anaknya disuruh jihad semua. Ya. Kenapa? Anak-anaknya yang mati dalam jihad fisabilillah disebutkan satu orang anak bisa memberikan syafaat untuk 70.000 orang keluarganya. Padahal meninggal dalam keadaan mati syahid itu dibebaskan dari urusan azab kubur, dihindarkan, dijamin dihindarkan dari siksa kubur. Kemudian dihindarkan dari urusan yang ruwet jelimet di padang mahsyar. Dan orang yang mati syahid itu tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Dan
menurut riwayat orang yang mati syahid itu kepengen dihidupkan lagi di dunia, kepengen mati syahid lagi. Seperti bapaknya Jabir bin Abdillah, yaitu Abdullah bin Haram, yang akhirnya diabadikan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 129 insya Allah. Seperti kisahnya seorang wanita yang bernama Ummu Khonsa. Ummu Khonsa ini seorang janda, punya anak laki-laki 4 orang. Malam harinya anak-anaknya dikumpulkan, wahai anak-anakku, besok pagi kalian semuanya keempat-empatnya ikut Rasulullah SAW jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah. Aku tidak mau kalian kembali. Aku ingin kalian semuanya jihad, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata besok paginya sebelum berangkat ngulangi lagi kata-kata semalam. Ternyata kata-kata yang semalam diucapkan itu bukan lip service, Pak. Ditegaskan lagi, wahai anak-anakku, berangkatlah kalian jihad, membela kalimat Allah di medan perang. Aku tidak ingin kalian semuanya pulang. Aku ingin kalian semuanya meninggal dalam keadaan syahid jihad fisabilillah. Lalu kemudian ketika di siang hari Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk datang ke rumah Ummu Khonsa, mengabarkan keempat putranya meninggal dalam keadaan syahid fisabilillah. Dan ketika mendengar kabar ini, apa reaksi dari Ummu Khonsa? Dia tersenyum, tampak kebahagiaan di wajahnya. Dia mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak. Makanya kalau sudah tahu ilmunya di zaman dulu itu, kalau ada jihad fisabilillah, anak-anaknya diperintahkan untuk berjihad fisabilillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Karena kalau punya anak keturunan yang meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah, maka bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, yang terakhir dan tentunya masih banyak lagi perkara yang bisa memberikan syafaat, yaitu berupa bacaan Al-Quran. Apabila kita ini mempunyai hafalan Al-Quran, maka hafalan Al-Quran atau bacaan Al-Quran yang kita baca itu bisa menjadi syafaat penolong kelak kita dalam kehidupan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innal Quran ya'ti syafi'an li ahli. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Quran itu akan menjadi syafaat penolong bagi orang-orang yang membacanya. Maka ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, maka derajat kita nanti pun akan disesuaikan dengan derajat pemahaman kita terhadap Al-Quran. Semakin kita memahami Al-Quran, semakin banyak kita menghafal Al-Quran, maka derajat kita pun akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, syafaat-syafaat yang lain adalah dengan meninggal di kota Madinah. Kemudian syafaat lain yang bisa kita peroleh adalah yaitu tentunya masih banyak, tapi karena pembahasan ini terbatas oleh waktu, maka kita putuskan, kita akhiri dalam kesempatan pertemuan pada malam hari ini. Insya Allah 30 hari ke depan, bila Allah berkehendak, kita akan dipersuakan kembali, tentu dengan pembahasan tema yang lainnya. Demikianlah ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.